Koloid. Koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nanometer terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lain. Zat yang terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi, sedangkan zat yang menjadi medium mendispersikan partikel disebut medium pendispersi. Secara makroskopis, koloid terlihat seperti larutan, di mana terbentuk campuran homogen dari zat terlarut dan pelarut. Namun, secara mikroskopis terlihat seperti suspensi, yakni campuran heterogen di mana masing-masing komponen campuran cenderung saling memisah. Sistem koloid dapat dikelompokkan berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya. Berdasarkan fase terdispersi, jenis koloid ada 3, antara lain sol atau fase terdispersi padat, emulsi atau fase terdispersi cair, dan buih atau fase terdispersi gas. Koloid dengan fase pendispersi gas disebut aerosol. Berdasarkan fase terdispersi dan pendispersinya, jenis koloid dapat dibagi menjadi 8 golongan, seperti pada tabel berikut. Pembuatan koloid dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara dispersi dan kondensasi. Dispersi adalah proses pembuatan yang berasal dari partikel yang lebih kasar dari koloid. Pembuatan dengan cara dispersi terdiri dari 3 jenis, yaitu mekanik, busur Bredig, dan baptisasi. Pada cara mekanik, sistem ini dibuat dengan cara penggarusan dan penggilingan. Bisa juga dilakukan lewat pengadukan dan pengocokan. Cara ini umum dilakukan dalam pembuatan sol belerang. Sementara itu, metode busur Bredig dilakukan dengan meletakkan logam yang akan dibuat sistem heterogen ini pada kedua ujung elektroda. Elektroda tersebut kemudian diberi arus listrik yang cukup kuat sehingga terjadi loncatan bunga api listrik. Panas kuat yang dihasilkan oleh percikan listrik menguapkan logam yang akan mengembun dan membentuk partikel ukuran koloid. Metode ini biasanya digunakan untuk membuat sol koloid dari logam seperti emas, platinum, dan lain-lain. Pembuatan dengan cara dispersi yang terakhir adalah baptisasi. Baptisasi adalah proses mengubah endapan menjadi sel koloid dengan mengocoknya menggunakan medium pendispersi dengan sedikit elektrolit. Selama baptisasi, endapan mengabsorsi salah satu ion elektrolit di permukaannya. Ini menghasilkan pengembangan muatan positif atau negatif pada endapan yang akhirnya memecah menjadi partikel yang lebih kecil dari ukuran koloid. Contohnya adalah pembuatan sol belerang dari endapan nikel sulfida dengan cara mengalirkan gas asam sulfida. Selain dispersi, ada juga yang disebut kondensasi. Pada kondensasi, partikel larutan sejati atau molekul atau ion bergabung menjadi partikel koloid. Cara ini dapat dilakukan dengan reaksi-reaksi kimia, seperti reaksi redoks, hidrolisis, dan dekomposisi rangkap atau pergantian pelarut. Reaksi redoks
biasa digunakan dalam pembuatan sol belerang dan sol emas. Sementara itu, reaksi hidrolisis digunakan dalam pembuatan sol Fe(OH3). Dekomposisi rangkap atau pergantian pelarut dilakukan dalam pembuatan koloid As2S3. Sekian, terima kasih.